Alimin Sagala Ketua DPK Kecamatan Sunggal bersama Ketua DPDes Helvetia menyambut kedatangan Ketua Umum DPP HBB Lamsiang Sitompul SHMH, bersama Ketua DPD Satgas HBB Sumut Kardiman Silalahi dan Ketua DPD HBB Sumut Thompson Parapat Horas Bangso Batak Deli Serdang menggelar pelantikan Dewan Pimpinan Kecamatan, DPK, Sunggal dan satu Dewan Pimpinan Desa, DPDes, yang dilaksanakan di Jalan Karya 7 Ujung di halaman depan rumah warga. Turut hadir dalam acara tersebut, Ketua Umum DPP HBB, Lamsiang Sitompul, SH, MH, didampingi Ketua DPD Satgas HBB Sumut Kardiman Silalahi. Bersama Ketua DPD HBB Sumut Thompson Parapat diwakilkan, semoga pelantikan dan seluruh anggota Horas Bangso Batak serta tamu undangan lainnya. Pengurus Dewan Pimpinan Kecamatan, DPK, Sunggal dan Dewan Pimpinan Desa, DPDes, Helvetia Organisasi Massa Ormas Horas Bangso Batak, HBB, periode tahun 2025 sampai tahun 2028 resmi dilantik. Ketua DPC Kabupaten Deli Serdang Ormas HBB, Mengapul Tindaon didampingi Sekretaris Ganda Pasaribu, melantik pengurus DPK HBB Kecamatan Sunggal, Ketua Alimin Sagala Gibson Haryanja sebagai Sekretaris Relus Saruksuk sebagai bendahara beberapa komposisi serta personalia. Di halaman depan rumah warga, Jalan Karya 7 Ujung, Minggu tanggal 19 Oktober tahun 2025. Dan dilanjutkan Ketua DPK Kecamatan Sunggal Alimin Sagala melantik pengurus Dewan Pimpinan Desa, DPDes Helvetia HBB Helvetia. Ketua Rudi Antosi jabat Wakil Ketua Azir Nainggolan Sekjen Pariono Siringo, Bendahara Tarto Nababan dan beberapa komposisi serta personalia. Kepada wartawan Alimin Sagala Ketua DPK Kecamatan Sunggal mengatakan harus segera melakukan konsolidasi ke tingkat desa demi eksistensi HBB sebagai salah satu organisasi massa khususnya bagi orang Batak. Ucap Alimin Sagala. Sebelum berkiprah dan mengabdi kepada masyarakat, kita harus junjung tinggi aturan dalam organisasi itu sendiri. Konsekuensi moral bagi kader Ormas HBB sebelum terjun ke masyarakat, berkonsolidasi dulu. Ingat, Ormas HBB ini tidak bisa dipisahkan dengan orang Batak, katanya. Ya, misi dan visinya atas pelantikan Horas Bangso Batak ini, kami mengharapkan supaya ini berguna bagi sama-sama orang Batak, dan kedua, orang Batak itu jadi yang bijak dan sederhana hidup sana. Jadi yang kaya membantu yang miskin tetap ya bekerja keras supaya berubah kehidupannya dan bisa di depan. Kita tahu bahwa untuk kota Sumatera Utara bahwa orang Batak itu memang luar biasa jumlah penduduknya. Mudah-mudahan ke depan atas terbentuknya dilantiknya kami jadi kepengurusan di DPK Sunggal bisa nanti bekerja sama sesama orang Batak mau diajak kerjasama. Artinya orang Batak ini secara sumber manusianya masih banyak pas-pasan. Mudah-mudahan orang yang belajar akan pandai, yang mau pamalu-maluhun. Jadi itulah kira-kira apa kami ke depan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi ya semoga atas perkumpulan ini yang tidak kenal jadi yang tidak bersahabat jadi sahabat. Mudah-mudahan di seluruh daerah-daerah orang Batak itu memang akan tahu memang kemajuan dan betul-betul bekerja keras supaya bisa pemimpin dan pengayom di sekitar masyarakat masing-masing. Itu yang bisa saya sampaikan. Izin Ketua. Pertama ya tentu harus ada dulu. Kebetulan ini baru pelantikan. Pertama pengurus anggota harus diutamakan, artinya membuat kesepakatan dalam hal kehidupan ini bahwa tanpa ada pekerjaan tentu sangat sulit untuk diarahkan. Mudah-mudahan kalau kita lihat sekarang ini artinya orang Batak terlebih di pinggir kota itu banyak yang pengangguran, tapi sebenarnya kalau peluang kerja sebenarnya banyak, bukan ada yang
Artinya jangan kita berharap selalu ke pemerintah persoalan pekerjaan ini. Kalau menurut saya di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Mana jalan itu ada. Nah, jadi mudah-mudahan pengurus kami nanti mau yang bergabung, artinya untuk memajukan, dan kumpulan ini bukan hanya sekedar kumpulan. Siapa yang memang bisa bekerja keras itu akan maju, dan siapa yang bisa menguasai teknologi kan itu akan maju. Artinya bekerja keraslah untuk masa depannya supaya ya nampak seperti orang-orang lain, termasuk orang ya pengusaha orang Batak dia agak minim. Artinya saya bilang tadi, orang Batak jadi pemulung sebenarnya hasilnya ini per hari kalau memang dibikin setengah jadi pun bahan baku ini luar biasa memang manfaatnya. Tapi lantaran tidak ada mengarahkan modal untuk membuat setengah jadi bahan sampah tadi, terpaksa kumpulkan jual, jadi nggak sempat bisa harga pun ditekan tengkulak itu. Dan begitu juga peternak harus memang bersatu. Kenapa selalu kalau banyak artinya pertumbuhan ternak, harga ternak drastis turun, artinya mengeluh kebanyakan. Tapi asosiasi peternak ini harus memang dibuat sesama peternak. Kalau kita lihat di medsos di Cina itu tidak pernah ada barang, artinya daging pun bisa diolah jadi untuk berbulan-bulan tidak apa-apa. Jadi tidak ada kendala sama orang itu, apalah lantaran orang itu memang SDM-nya udah sangat bagus. Jadi SDM di peternak umumnya orang Batak memang perlu pembinaan. Itulah kira-kira yang bisa saya terangkan. Memang ini akan maju dengan yang sama-sama membangun, kasih sesama, terutama sesama anggota. Kedua, sesudah berkembang tentu ya orang pun tertarik masuk. Jadi mudah-mudahan kami ini manusia yang bersosial dan bekerja keras dan pantang menyerah. Alimin Sagala pun berharap, kepengurusan yang baru dilantik dapat menginspirasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah. Dengan penuh semangat dan tanggung jawab, mudah-mudahan pengurus DPD HBB Helvetia bisa menjadi role model di Kecamatan Sunggal. Semangat gotong royong adalah pondasi bangsa kita, tutupnya. Ketua DPK Kecamatan Sunggal bersama Ketua DPD Helvetia seluruh pengurus anggota HBB yang sedang dilantik berfoto bersama dengan Ketua Umum DPP HBB Lamsiang Sitompul SHMH. Acara penutupan Ketua Umum DPP HBB Lamsiang Sitompul SHMH membawa lagu Batak untuk menghibur seluruh anggota yang hadir acara pelantikan DPK Kecamatan Sunggal bersama DPD Helvetia. Gibson Haryanja mengabarkan dari Medan.